Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ellen Mentan Kwando dengan NIM 1021939 dari jurusan Fisika 19 ITB, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video saya dari yang sebelumnya dengan mendemonstrasikan Proteus 8 dengan membuat rangkaian. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan rangkaian apa saja yang ingin saya buat beserta dengan analisa-analisa yang akan saya berikan. Pertama, saya ingin menunjukkan tentang transformer. Nah, transformer itu apa sih? Nah, transformer ini sebenarnya dia itu gunanya itu untuk menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan AC berdasarkan dengan listrik magnet. Nah, apa kegunaannya? Karena peralatan misalnya kayak peralatan di dalam rumah, misalnya kayak alat-alat untuk masak, elektronik lainnya, itu sebenarnya membutuhkan arus DC dengan tegangan yang kecil. Tapi pada kenyataannya di Indonesia itu sumber listriknya itu dari PLN itu arusnya itu tegangannya besar, sudah itu arusnya itu AC. Nah, bila mana langsung masuk ke peralatan elektronik di rumah kita, maka akan terjadi kemungkinan yaitu barang elektronik kita itu tidak dapat berfungsi atau tidak akan terjadi kerusakan. Nah, mengenai transformer ini kita dapat lihat contoh gambarnya. Kita dapat lihat di sini ada 2 titik. Nah, apa sih sebenarnya artinya itu? Maksudnya itu 2 titik ini itu menunjukkan fase yang sama. Jika titiknya ini ada di ujung fase sini, maka antar satu fase dengan satu fase yang lain akan terjadi perbedaan tegangan sebanyak 180 derajat. Nah, langsung saja kita akan mencoba untuk menggambarkan dan mencoba untuk menganalisa rangkaian tersebut. Nah, ini saya sudah pilih terlebih dahulu. Kalau misalnya mau dipilih, tinggal tekan di sini P, terus masukkan keywords-nya. Yang pertama yang ingin saya siapkan terlebih dahulu yaitu alternator. Kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita menggunakan transformer trafo yang di sini. Kita letakkan di sini. Kemudian kita akan menggunakan ini AC voltmeter di sini dan juga di sini. Setelah itu kita akan mengukurnya menggunakan osiloskop. Nah, sudah ada semua komponen-komponen yang kita butuhkan. Sekarang kita tinggal menghubungkan antara satu garis dengan garis yang satunya. Pastikan antara sesama komponen, antara komponen yang satu dengan komponen yang satunya itu, pastikan agar semuanya itu terhubung. Tidak ada yang tidak terhubung, soalnya nanti pada saat di run akan terjadi error. Nah, setelah kita gabungkan begini semua, sekarang kita tinggal ganti. Ininya misalnya saya maunya ini 120 volt dan ininya 60 Hz. Oke. Sudah. Nah, sekarang ini kita ganti jadi rasionya itu maksudnya itu jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder. Misalnya ini 5. Nah, sekarang kita tinggal gabung sisa pasang osiloskopnya. Yang A itu letakkan di primer.
Sedangkan yang B itu kita letakkan di sekunder. Nah, sudah. Perhatikan dulu semuanya. Sudah, sekarang kita tinggal run. Nah, ini gambar dari osiloskopnya. Karena agak susah kalau misalnya kita lihat secara gini, saya akan mengubahnya. Misalnya yang channel A-nya itu kita ubah sampai nilainya itu jadi 0. Nah, channel C-nya juga kita ubah jadi 0. Nah, ini sih apa maksudnya untuk ubah-ubah ini? Maksudnya ubah amplitudonya. Ini kita ubah jadi 5. Ini sudah 5. Kita dapat lihat jelas ini osiloskopnya. Nah, ini adalah maksudnya ini itu seperti gambaran input dan outputnya. Nah, kita dapat lihat sekarang, kita lihat, perhatikan. Ingat tadi kita masukkan ini kan 120 volt. Otomatis harusnya di sini itu nilainya juga 120 volt. Nah, tapi kenapa di sini nilainya cuma 84,8 dan di sini itu 17? Karena kita tidak boleh lupa apa yang namanya itu VRMS. Nah, VRMS itu dia itu akan nilai dari V-nya itu tidak akan sama gitu loh. Jadi untuk dapat V yang sesungguhnya itu kita harus dikali dulu dikali dengan 1/2 sehingga nanti dapatnya 120 volt. Nah, ini dapatnya itu dari 120 volt bagi 84. Ya, maaf tadi salah. Jadi maksudnya untuk dapat 84 ke 120 itu harus dikali dengan akar 2. Nah, sedangkan yang di sini itu nilainya itu sebenarnya bukan 17 tapi harusnya 24, yaitu dari 120 dibagi dengan akar 2. Jadi ini sebenarnya itu nilainya itu harusnya 24 volt. Kalau misalnya kita ubah VRMS-nya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang yang namanya ini rasio tadi. Nah, dapat kita lihat dari rumus ini, kalau misalnya kita ingin membuat V-nya itu semakin besar, otomatis N yang kita buat itu harus semakin kecil. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita membuat tegangannya semakin kecil, maka si N-nya itu harus semakin besar. Ingat, rasio itu adalah NP bagi NS. Nah, sudah. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kita kan tahu bahwa yang kita gunakan ini tadi itu masih arusnya itu AC, maka kita ingin ubah dia menjadi arus DC, karena sebenarnya itu inti dari video kali ini. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya kita dapat menggunakan yang namanya penyiara. Penyiara itu ada dua, ada yang penyiara setengah gelombang dan juga ada penyiara yang gelombang penuh. Pertama saya akan menjelaskan tentang penyiara setengah gelombang. Penyiara setengah gelombang itu apa sih? Yang di rangkaiannya itu ada diodanya. Nah, dari penyiara setengah gelombang, saya akan menjelaskan dulu ada yang namanya panjar maju dan panjar mundur. Misalkan di sini itu positif, dia bertemu dengan dioda ini, otomatis dia akan panjar maju. Sedangkan kalau misalnya di sini negatif, nah arusnya itu di sini itu akan terpotong sehingga tidak ada arus yang mengalir. Itu namanya panjar mundur.
kita akan mencoba untuk menggambarkan gambar yang ini. Nah, bedanya yang tadi itu kita mau menambahkan dioda. Kita coba gambar ulang saja supaya bisa diperhatikan lagi dengan lebih baik. Pertama alternator. Selanjutnya kita menggunakan transformernya di sini. Terus ada kapasitor. Nah, bedanya itu maksudnya resistor. Nah, bedanya itu di sini tuh sekarang ada resistor. Nah, sudah ada resistornya. Sekarang kita buat osiloskopnya di sini. Sekarang kita tinggal menghubungkan antara yang satu gambar dengan yang gambar yang satunya. Setelah kita gambar, jangan lupa untuk mengganti angkanya. Nah, ingat, hal yang paling penting di penyiar itu, jangan pernah lupa ada yang namanya dioda. Kita taruh diodanya di sini. Perhatikan arah dioda juga itu berpengaruh. Jadi, setiap kali menggambar rangkaian, selalu ingat perhatikan arah diodanya. Nah, setelah kita sudah gambar ini, sekarang kita tinggal mengganti angkanya. Ini tadi 120. Terus yang ini tadi kita pakai 60 Hz. Ini tadi nilainya 5. Nah, sudah semuanya. Kita hubungkan lagi. Ini rangkaiannya sebenarnya belum selesai. Kenapa? Kita harus menambahkan yang namanya itu ground. Ground itu sebenarnya apa sih? Ground itu sebenarnya gunanya itu sebagai penetral antara misalnya kalau misalnya kayak arusnya itu masuk terlalu besar atau bagaimana itu, nah gunanya itu dia akan coba untuk menetralisirkan arus tersebut. Nah, sudah kan kita dapat lihat gambarnya dengan baik. Sekarang kita tinggal runkan. Nah, tadi kan ini kan saya bilangnya agak susah dilihat, jadi kita coba ubah amplitudonya, kita ubah. Nah, perhatikan baik-baik yang warna biru ini. Ini adalah outputnya. Perhatikan, ini untuk fasa positif dan ini garis ini negatif. Nah, kenapa bisa jadi begini? Tadi saya sudah jelaskan tentang yang namanya panjar maju dengan panjar mundur. Nah, saat dia begini, kita kan tahu bahwa tidak ada arus yang mengalir atau arusnya itu putus. Makanya kalau fasa negatif dia begini. Kalau misalnya positif dia akan begini lagi, naik lagi. Pada saat fasanya negatif, maka V yang ada di sini dan di sini akan bernilai sama. Nah, ini tentang setengah gelombang. Sebenarnya untuk penyeara itu sebenarnya lebih bagus untuk menggunakan penyeara satu gelombang. Mengapa demikian? Karena kalau penyeara setengah gelombang masih ada garis-garis yang mendatar ini. Nah, sedangkan kalau penyeara setengah gelombang kita berusaha untuk menghilangkan garis-garis ini. Nah, bagaimana itu caranya? Akan saya buktikan dengan cara terlebih dahulu kita lihat dulu penyeara. Nah, ini tadi gambarnya. Ini keluarannya. Nah, ini kalau misalnya dia itu setengah gelombang ideal. P out-nya akan sama dengan VP in-nya.
Nah, ini penyiara gelombang penuh. Nah, ini grafiknya kan kita lihat tidak ada garis-garisnya lagi. Bedanya itu, diodanya itu akan lebih dari satu. Nah, kita coba gambarkan. Kita ulang lagi, kita hapus ini. Kita akan menggambarkannya. Pertama, selalu ingat alternator di sini. Terus, si transformernya itu beda. Tadi kan saya pakai jenis XFMR, sekarang TRSA, T2, P3S. Saya letakkan di sini. Nah, sudah itu kita letakkan lagi resistornya. Misalnya di sini, terus kita hubungkan yang satu dengan yang satunya. Nah, hubungkan dulu alternatornya dengan trafonya. Oh ya, yang saya gambarkan ini sebenarnya, saya lupa jelaskan bahwa di penyiar gelombang penuh itu kita itu bisa pakai trafonya itu ada dua, yaitu satu center tap, yang satunya itu namanya penyiar bridge. Tapi yang kali ini saya pakai dulu, yaitu namanya center tap. Nanti setelah ini akan saya jelaskan yang penyiar bridge. Dari penyiar yang menggunakan trafo center dengan yang di bridge itu ada perbedaannya. Nanti setelah ini kita lihat perbedaannya ada di mana. Nah, sudah. Ini jangan lupa kita ganti 120. Sedangkan yang ini 60 Hz. Oke. Nah, ini belum selesai. Kita sekarang tinggal masukkan lagi dioda-diodanya di mana saja. Pertama ada di sini. Maaf, salah. Lihat dulu. Nah, kalau misalnya mau delete object itu kita harus blok dulu ya, ingat. Nah, ini kan diodanya kan bentuknya kayak begini. Nah, kita rotasikan dulu. Ingat selalu perhatikan arah diodanya karena itu akan berpengaruh pada nanti arusnya akan mengalir atau tidak mengalir. Itu sangat penting ya. Nah, kita letakkan di sini. Setelah itu, kita menggunakan osiloskop untuk mengukurnya. Kita hubungkan osiloskopnya dengan rangkaian. Yang satunya yang primer, yang satunya di sekunder. Jangan pernah lupa untuk menambahkan yang namanya ground. Sudah kan semuanya, ini rangkaiannya. Kita runkan. Nah, kita ubah dulu amplitudonya. Jadi 0. Supaya gambarnya kita bisa lihat dengan lebih jelas. Nah, ini perhatikan yang birunya. Nah, ini kan sekarang sudah tidak ada garis yang buat jarak antara satu bukit dengan yang bukit yang satunya lagi itu kan banyak jaraknya. Nah, kan langsung begini ya. Itu kalau tentang penyiar gelombang penuh menggunakan CT. Nah, kenapa bisa begini? Saya akan mencoba menjelaskan menggunakan gambar saja. Nah,
Misalkan di sini saya perbesar ya. Nah, saya coba perbesar. Misalkan di sini itu dia itu positif. Nah, positif di sini dia ketemu ini. Nah, pasti arusnya akan mengalir. Dia mengalir. Nah, di sini kan ada percabangan. Dia bisa ke sini atau tidak ke RL-nya. Tapi saat dia ke sini itu tidak bisa. Alirannya itu akan terputus. Dia itu panjar mundur. Karena demikian dia panjar mundur, maka semua arusnya itu akan mengalir ke sini. Nah, antara ground yang di sini dengan ground yang sini itu terhubung. Jadi setelah dia ke sini dia akan berputar lagi ke sana. Nah, kalau misalnya dia negatif, maka misalnya di sini dia negatif, terus yang satunya positif. Nah, dia akan panjar maju ke sini, nah terus akan berputar ke sini lagi. Kalau misalnya dia positif, berarti dia akan bisa maju begini, berputar, terus nanti begini lagi. Nah, karena ada yang namanya panjar maju dengan panjar mundur, di mana panjar mundur itu arusnya itu tidak akan mengalir atau dapat kita katakan putus, maka nanti itu seperti yang tadi grafiknya itu, nah dia akan begini. Di sininya tidak lagi, tadi jaraknya terlalu banyak, tidak akan terlalu banyak lagi jaraknya seperti yang ini. Nah, ini kan tadi jaraknya banyak, sedangkan kalau yang ini tidak. Itu lebih bagus digunakan daripada yang penyeara gelombang yang setengah. Nah, selanjutnya kita kan sudah lihat yang city. Sekarang kita coba yang bridge. Nah, ini penyeara bridge. Ini bridge-nya. Kita akan coba gambarkan yang ini, rangkaiannya terlebih dahulu. Ini saya gambar ulang saja, supaya lebih dipaham lagi cara penggambarannya. Seperti biasa, pertama alternator di sini. Setelah itu gunakan yang ini. Nah, taruh di sini. Kita hubungkan. Sudah itu, kita tinggal memasukkan bridge-nya. Ini juga ya, perlu diperhatikan arah-arahnya. Arah diodanya itu, ingat arah dioda itu penting untuk nanti membantu kita lihat arusnya itu ke arah mana. Setelah itu kita sambungkan. Nah, di sini ada resistor. Terus kita ukur menggunakan osiloskop. Kita hubungkan yang ini, A-nya. Ini kita delete dulu, kita bikin lebih baik. Nah, sudah. Kita tinggal hubungkan R-nya. Dengan si bridge-nya yang satu. Nah, ini jangan lupa kita ubah 60. Ini 120. Ini jadi 60 Hz. Ini tadi jumlah lilitannya 5. Kita coba run. Nah,
kita ganti ininya. Ininya kita juga amplitudonya kita ganti. Terus yang ininya itu kita ganti jadi 5. Nah, kita dapat lihat kan ini sebenarnya tadi itu sama saja dengan yang di penyearah penyearah gelombang penuh. Nah, bagaimana kalau misalnya saya jelaskan bagaimana arah-arah aliran arusnya. Kita pertama lihat dulu yang di sini. Kalau misalnya di sini positif, maka otomatis si arusnya itu pasti akan mengalir ke sini. Terus habis dari sini dia akan ke sini dan dia akan ke sini. Nah, dari sini ground ini kan tersambung dengan ini. Dia akan putar, masuk ke sini, nanti dia akan keluar lagi. Akan terus seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ini sekarang kita lihat, ini sebenarnya sama saja semuanya, cuma ini seperti perpecahan dari sini dengan ini dua itu seperti perpecahan gambar yang di sini supaya kita tidak bingung lihatnya. Nah, kalau yang ini misalkan ini positif, di sini positif, maka arus pasti akan mengalir begini. Nah, setelah itu masuk ke sini, keluar, masuk ke sini. Nah, akan begini. Nah, kalau misalnya di sini dia positif, dia akan dari sini masuk ke sini, putar, dia akan lagi masuk ke sini. Nah, terus seperti itu. Sebaiknya sih kita, kalau menurut saya ya, sebaiknya mulainya dari yang positif saja supaya lebih mudah. Nanti karena arusnya terus mengalir begini, maka V yang ada di sini, yang di positifnya sini, akan sama dengan si VRL-nya itu. Itu tentang penyearah bridge. Nah, dapat kita baca sini penyearah bridge mirip dengan penyearah gelombang penuh. Keuntungannya itu seluruh tegangan sekundernya itu dapat digunakan tidak seperti versi center tap. Nilai rata-rata dan frekuensi keluaran sama seperti penyearah gelombang penuh. Ini menggunakan yang namanya aproksimasi kedua. Nah, di aproksimasi kedua itu namanya kita menggunakan yang namanya kayak kita sudah memperhitungkan tentang yang namanya ada tegangan dari si diodanya. Nah, ini. Maka kalau misalnya dia menggunakan aproksimasi kedua, itu maka VP out-nya itu sama dengan VP in kita kurang dengan 1,4 volt. Anggaplah seperti ada baterai gitu di sini. Nah, kalau misalnya dia yang kedua, dia akan panjar maju saat si tegangannya itu sudah bisa melewati nilai dari VP in tambah 1,4 voltnya. Tapi kalau misalnya belum, dia tetap belum bisa maju. Itu tentang penyearah bridge. Selanjutnya, namanya tapis kapasitor input. Bedanya apa? Kita dapat melihat dari perbedaan antara penyearah itu, misalnya penyearah setengah gelombang, gelombang penuh, penyearah bridge dengan kapasitor penuh, itu dari grafiknya. Kalau tadi penyearah yang setengah gelombang itu dia ada garis putus garis lurusnya di sini. Kalau penyearah gelombang penuh tidak ada, dia memperkecil. Nah, di sini itu kita itu ditambahkan lagi yang namanya kapasitor. Nah, si kapasitor ini akan membuat di bagian sini ini kenapa ada garis begini? Ini tuh dia berusaha untuk membuat inputnya itu grafiknya itu akan semakin lurus.
Ini maksudnya itu seperti kapasitornya itu sedang terisi penuh. Maksudnya apa sih kapasitor sedang terisi penuh? Akan saya jelaskan dengan menggunakan rangkaian terlebih dahulu. Saya gambarkan dulu rangkaiannya. Ini kita tinggal memperpanjang saja. Misalnya di sini, terus kita serikan antara yang di sini dengan yang di sini. Terus kita tambahkan dengan yang namanya kapasitor. Maaf, salah. Di sini kapasitornya, misalnya saya mau kapasitornya itu nilainya saya ganti. Misalnya 1000. Nah, oke. Oh ya, tadi saya menghapus osiloskopnya, jadi kita letakkan lagi di sini. Sudah itu kita gambarkan osiloskopnya. Maksudnya sambungkan. Nah, sudah. Coba kita run lagi. Ini kita ganti jadi 0 amplitudonya. Ini kita ganti juga jadi 0. Terus ini kita ganti jadi ini. Nah, kita dapat lihat bahwa ini yang kuning-kuningnya ini itu tuh berusaha membentuk yang namanya garis lurus. Nah, kalau misalnya dia masih begini, kadang itu kita itu menambahkan yang namanya power untuk mengusahakan si gambarnya ini akan semakin lurus. Coba saya jelaskan melalui gambar secara langsung. Bagaimana sih itu sebenarnya tapis kapasitor arusnya itu bagaimana? Misalkan di sini itu positif. Nah, dia akan arusnya itu mengalir ke sini. Nah, saat dia di sini kan ada percabangan antara sini dengan yang di sini. Nah, arusnya itu akan mengalir sepenuhnya itu ke sini. Pada saat dia mengalir ke sini, maka si kapasitor itu akan terisi penuh. Sudah terisi penuh, nah misalnya pas otomatis kan di sini positif. Saat dia mau ke sini, nah dia akan pergi ke sini, RL-nya akan terjadi yang namanya pengosongan muatan yang tergantung dari RC. Kalau misalnya kita mau si garisnya ini semakin lurus, atau maksudnya RC-nya itu nilainya semakin datar, garis ini semakin datar, itu semuanya itu bergantung dari si kapasitornya ini. Berapa banyak muatan yang dia kosongkan untuk berapa banyak muatan yang dia isi. Kalau misalnya dia negatif di sini, nah otomatis itu dia tidak bisa saat dia di sini itu, maka alirannya itu akan terputus. Karena kenapa? Dia itu panjar mundur. Jadi selalu ingat kalau misalnya dia panjar mundur, maka tidak ada arus yang bisa mengalir. Sedangkan kalau misalnya dia panjar maju, maka akan ada yang namanya hantaran arus. Nah, antara panjar maju dan panjar mundur hanya itu perbedaannya. Nah, selanjutnya apa sih kesimpulan yang dapat kita pelajari dari materi kali ini? Nah, ini
Ini semua kesimpulannya. Jadi kalau misalnya ada arus AC yang masuk, akan digunakan transformer untuk mencoba membuat AC-nya itu lebih kecil atau tidak lebih besar. Kalau misalnya kita memasukkan dia untuk peralatan elektronik yang ada di rumah, ya kita berusaha untuk memperkecil kalau misalnya di Indonesia, karena setiap negara itu berbeda-beda tentang voltasenya atau voltase yang dia sediakan untuk masing-masing rumah. Dia akan ke sini receiver. Nah, ini itu gunanya untuk penyiar. Setelah itu, nah ini gelombangnya akan seperti ini. Ini fasa positif, sedangkan fasa negatifnya itu diusahakan tidak ada. Ini seperti kalau kita ibaratkan tadi seperti yang penyiar setengah gelombang itu. Nah, ini kan ada kayak kosong-kosong gitu. Ini seperti kayak kalau misalkan di jalan raya. Ini itu seperti jalan batuan. Jadi kita berusaha untuk mengaspal jalan tersebut agar lebih mudah mobil tersebut untuk jalan. Nah, sudah dari sini nanti kita akan memfilter, yaitu berusaha lagi untuk membuat si outputnya itu lebih, berupaya untuk membuatnya dia seperti garis lurus. Nah, itu dengan cara menggunakan kapasitor atau yang tadi sudah dijelaskan itu tapis kapasitor input. Sudah demikian, kita lalu arusnya akan masuk ke regulator dan akan menghasilkan yang namanya arus DC. Nah, demikian video kali ini saya buat tentang demonstrasi Proteus menggunakan rangkaian-rangkaian dioda, penjelasan tentang penyiara, bagaimana mengubah arus AC menjadi arus DC, yaitu menggunakan transformer. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat selalu tertanam di pikiran kita masing-masing. Bagi yang menonton video tersebut, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini atau ada suara-suara bising selain suara saya. Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.